Saya karena kemarin tuh di Madinah tuh banyak dapat tentang ayat munafik, ya kan? Nah, dan baru paham saya ternyata munafik nih lebih parah, lebih apa ya? Lebih bahaya daripada orang kafir. Karena di surah Al-Hasyr sendiri hanya orang munafik yang bisa ngeprank ngerjain orang kafir, kawan-kawan. Nah, sebelum kita masuk ke cerita itu, jadi saya ingin sampaikan, jadi kan kayak gini, perseteruan, perselisihan yang ada, kondisi akhir zaman, fitnah akhir zaman, itu kalau ditarik benang merahnya, lebih banyak didominasi atau lebih banyak diakibatkan oleh orang-orang kaum munafikun. Kalau orang kafir jelas posisinya terang-terangan kondisi nyatanya. Tapi kalau munafik ini, kawan-kawan, dia menyatu dan membaur bersama kita. Nah, itu kenapa mereka juga yang membuat akhirnya dakwah di Madinah waktu itu, dan sejarah mencatat para sahabat wafatnya ditikam atau dibunuh orang-orang munafik. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin ngajak kawan-kawan dulu membedakan apa itu munafik, apa itu fasik, apa itu mukmin. Ada yang tahu enggak bedanya? Apa itu antara orang mukmin, orang munafik, orang fasik? Mukmin beriman. Fasik tahu aturannya tapi tidak dikerjakan. Lalu? Jadi kalau orang itu lisannya bersahadat kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan hatinya juga melaksanakan apa yang dia ucapkan, itulah mukmin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan hatinya juga mengakukan itu mukmin. Lalu kalau orang itu lisannya tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tetap beriman kepada Allah, tapi dia tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan. Dia tahu riba itu dosa, ya kan, tapi malah mendekati riba. Dia tahu sholat itu wajib, tapi dia lalaikan sholat. Dia tahu berkata kepada orang tua itu tidak boleh, tapi tetap berkata Dia tahu prasangka itu dosa, tetap aja prasangka. Dia tahu perkataan baik-baik itu diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, tapi tetap aja berkata-kata kotor, berkata-kata prasangka. Dan yang paling parah adalah ketika hari kita akhir zaman, prasangka itu dituduhkan kepada orang-orang soleh, orang-orang alim, sebagaimana kita lihat guru-guru kita seperti itu, kawan-kawan ya. Nah itu Masya Allah dosanya ya. Nah itu fasik namanya. Nah, lisannya tetap bilang beriman. Lalu yang ketiga, orang yang hatinya bilangnya 4 level berarti. Hatinya bilang lisannya bilang beriman, tapi hatinya ngebenci. Nah, itulah munafik. Kalau fasik tadi itu dia tidak ngebenci tapi lalai. Tapi kalau beriman, kalau orang munafik ini dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi justru jadi common enemy-nya Rasulullah. Di belakang layar menggunjing Rasulullah, di belakang layar dia bikin masjid tandingan, di belakang layar dia memfitnah Rasulullah. Itulah tokohnya yang disebut sejarah di Madinah namanya Abdullah bin Ubay. Tapi kalau kafir udah jelas terang-terangan dia tidak bersahadat. Nah, maka saking itu ya, paham ya perbedaannya? Kalau orang mukmin tadi apa? Dia lisannya apa? Bersahadat, hatinya bersahadat juga. Lalu kalau orang fasik tadi tidak melakukannya. Yang kalau orang munafik
Lisan bersyahadat, hati membenci. Hati membenci. Kalau musyrik udah jelas, atau orang kafir. Nah, maka dari keempat penjelasan tipe orang tadi, Allah tempatkan neraka itu jadi di luar orang mukmin, tiga tadi, fasik, munafik, kafir. Allah tempatkan neraka itu jadi tiga level, kawan-kawan. Neraka yang paling atas, ya kan, itu untuk orang-orang. Nah, ya kawan-kawan paham? Neraka yang paling atas itu ditempatkan Allah untuk orang-orang yang tetap beriman kepada Allah, cuman dia tidak menjalankan perintah, baik itu lalai mungkin. Dia pernah berzina, dia pernah mabuk, ya kan? Tetapi sebagaimana Allah pernah berkata kepada neraka, silakan kau bakar seluruh tubuh. Nanti mungkin Ustaz Farid carikan hadisnya. Tadi saya dengarkan. Silakan kau bakar seluruh tubuh manusia ini, tidak untuk wajahnya yang pernah bersujud kepadaku, kata Allah. Jadi ada kesempatan untuk orang-orang di neraka yang paling atas, ya kan, dibakar, dipertanggungjawabkan dosanya. Dia pernah berzina, tapi tak membatalkan tauhidnya kepada Allah. Dia pernah berdusta, dia pernah durhaka, dia pernah melalaikan sholat, tapi tak membatalkan keimanannya. Nah, maka tetap masuk neraka, namun punya kesempatan untuk bertransfer ke surga. Nah, berarti ini kabar gembira ke kabar buruk nih? Oh, kabar gembira. Jadi tidak apa-apa lah, kami masuk neraka dulu, Ustaz. Janganlah gitu, kena korek api, ada panas dah kita. Apa kita coba-coba? Kalau mau coba neraka, pergi ke kompor gas, pegang ya, nah. Kayak gitu. Nah, yang neraka setelah level 2 tengah-tengah itulah untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang kafir. Nah, namun yang paling parah, keraknya neraka di surah An-Nisa ayat 145 kan? Asfali minan nar. Nah, kon lihat. Ini kan? Surah An-Nisa ayat 145. Orang-orang munafik ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Kenapa? Karena casingnya beriman, hatinya membenci. Saking complicatednya orang-orang munafik, di awal Quran Allah sudah terangkan. Bicara orang beriman, kalau antum lihat, bicara orang beriman di surah Al-Baqarah sejak awal itu cuma 4 ayat. Dari alladzina yu'minuna bil ghaibi sampai ulaika ala hudam mir rabbihim. Menjelaskan apa sih identitas orang beriman, ya kan? Siapa orang beriman dan bertakwa ini? Dia yang percaya pada yang gaib, dia yang melaksanakan sholat, membayar, berinfak, beriman kepada Quran. Cuma 4 ayat. Orang kafir di awal-awal Al-Baqarah Allah terangkan ini 2 sampai 5. Cuma 2 ayat. Ayat 2 surah 2 ayat 6 sampai 7. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim sampai khatamallahu ala qulubihim. Tapi bicara orang munafik 12 ayat Allah terangkan. Belum share ya? Afwan ya. Pemirsa.